menipu rakyat, akan berserakan di mana-mana, disumpah jadi pejabat, Quran diletakkan di kepalanya, duit bansos pun diembat juga, untuk rakyat miskin pun rela dia memakannya, sudi dia memakannya, korupsi, menipu, dari mulai rakyat kecil menipu sampai pejabat-pejabatnya menipu, hancur negara. Tahu karena apa? Karena mereka tidak sholat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, barokah, dan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah beri ini mencukupi keperluan kita lahir dan batin. Untuk keperluan lahir kita, yang paling perlu jasmani kita ini adalah udara. Udara diberi Allah gratis. Sedotlah berapa banyak kita mampu menyedotnya, tidak bayar. Dan Allah pun tidak ada menuliskan dalam Quran atau Nabi bersabda dalam hadis, bayarlah nikmat-nikmatku yang telah kau terima. Tidak ada, karena memang tidak bisa dibayar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa hitung. Bagaimana membayar nikmat Allah kalau menghitungnya saja tidak bisa? Udara ini yang diperlukan oleh tubuh manusia namanya oksigen, O2. Itu cuma sekitar 25% aja ada di udara ini. 75% lagi isi udara ini racun. Ada karbon dioksida, ada CO3, ada helium, macam-macam. Kalau disedot manusia, matilah manusia. Tapi ajaibnya, ketika kita menyedot dengan hidung kita udara, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita hanya oksigen saja. Yang racun-racun 75% lagi nggak bisa masuk. Pertanyaannya, siapa yang menyaringnya sehingga hanya bisa masuk oksigen, padahal di hidung kita tidak ada saringan? Jawabnya satu saja, Allah. Allah yang memilihkannya untuk kita. Silakan sedot sebebas-bebasnya, pakailah nikmat Allah itu, tidak usah bayar, tapi syukuri nikmat Allah itu. Nabi Adam alaihissalam menjelaskan, syukur itu ada 3 isinya. Yang pertama, tahu dia nikmat itu dari siapa, yakni dari Allah, tidak dari yang lain. Yang kedua, memuji yang memberi nikmat yaitu Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga, gunakanlah nikmat yang kau terima dari Allah itu untuk hal-hal yang Allah ridho saja. Jika nikmat itu dipakai untuk melawan Allah, melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan, maka sesungguhnya kita ini adalah manusia yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu ambil nikmat-nikmat Allah, kau bawa untuk bersyukur, la azidannakum, pasti kami Allah akan menambahi kepadamu dengan pasti nikmat-nikmat. 2 kali pastinya itu, la-nya taukid, en-nya taukid.
la'azidannakum, pasti kami akan menambahi kepadamu nikmat-nikmat baru, dengan pasti, 2 kali pasti. Wala in kafartum, tapi kalau kau pakai nikmat-nikmatku, kata Allah, kau pakai untuk melawan aku, sebagaimana Fir'aun, Qarun, Namrud dan lain-lain manusia durhaka, Abu Lahab, Abu Jahal, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya Allah bersumpah, azabku sangat-sangat pedis sekali. Tidak ada makhluk yang sanggup menampung atau menahan azab Allah. Kalau Allah sudah katakan azabku sangat pedih, malaikat pun nggak mampu menanggungnya, apalagi kita manusia yang kecil-kecil ini. Sayang 1000 sayang, manusia nekat melawan Allah. Wa kanal insana zaluman jahula, adalah manusia menganiaya diri sendiri, lagi bodoh. Nikmat yang kedua yang penting adalah air. Air Allah beri gratis. Ambillah air dari sumber air, sebanyak mana kamu mau ambil, asal kau pakai untuk bersyukur. Dan Allah katakan dalam Quran, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tidakkah kau perhatikan air yang kau minum itu, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya dari langit atau kamikah yang menurunkannya dari langit? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, bagaimanalah perasaanmu kalau air laut itu diangkat jadi awan putih, ditiupkan air laut dengan angin, terbanglah butir-butir air asin ke langit, bercampur dengan awan putih, berubah jadi awan hitam. Bagaimana perasaanmu kalau hujan yang turun itu rasanya asin, seperti air asalnya yaitu air laut? Kalau itu terjadi air hujan asin karena asalnya air laut adalah asin, maka matilah seluruh pohon-pohon sedunia. Kalau mati pohon-pohon sedunia, berhentilah oksigen diproduksi. Kalau oksigen diberhentikan Allah, maka matilah seluruh manusia yang ada di dunia. Falaula tashkurun, kenapa kamu tidak bersyukur, kata Allah. Nikmat ketiga yang penting untuk jasmani kita adalah makanan. Alladzi at'amahum min ju', dialah Allah yang telah memberi makan manusia, yaitu mereka-mereka itu manusia, sehingga mereka kenyang, hilang laparnya. Dan makanan tidak pernah habis-habis. Sekarang manusia ada 7,8 miliar seluruh dunia. Indonesia saja 267 juta. Semua makan. Siapa yang sediakan makan? Allah sediakan makan. Huwal ghani, dia maha kaya. Ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya di antara seluruh alam semesta ini. Allah letakkan ikan di laut. 7,8 miliar manusia mengambil ikan dari laut, siang dan malam ikan dipanen dari laut. Tidak ada satu orang pun yang menanam ikan di laut, hanya Allah yang buat, Allah yang tanam. Manusia ambil saja sudah. Ribuan tahun manusia mengambil ikan dari laut siang dan malam, tapi laut tidak pernah kehabisan ikan. Allah tetap jadikan ada ikan di laut. Tidak pernah ditulis di koran Riau Mandiri, saudara-saudara penduduk Riau, kita berhenti makan ikan setahun karena laut sudah bangkrut, tunggulah setahun lagi ikan beranak baru kita makan. Tidak pernah terjadi. Tapi berapa banyak manusia mendurhakai Allah. Nelayan-nelayan gak pernah nanam ikan, ngambil aja siang malam, tidak sholat. Kalau petani masih menanam, membersihkan rumputnya, memupuk, mencangkulnya, memetik hasilnya, masih kerja. Kalau nelayan tinggal ambil saja siang malam. Berapa juta nelayan tidak sholat, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Padahal sholat itu tiang agama. Kata Nabi, as-salatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Hadis Bukhari Muslim. Salat itu tiang agama. Siapa mendirikan salat, menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha, siapa meninggalkan salat,
Faqad hadamat din, dia telah mengambrukkan agama. Dia telah menghancur leburkan agama. Kalau datang orang jahat ke masjid ini, dibawanya palu, martil 5 kilo, dipecahkannya dinding-dinding masjid ini, maka orang itu akan kita tangkap ramai-ramai. Kita ikat, bawa kantor polisi. Kita bilang ini manusia bejat Pak Polisi. Apa salahnya kata polisi? Dia menghancurkan masjid. Ditangkap masuk penjara ini manusia bejat menghancurkan masjid. Tapi berapa banyak kita, anak kandung kita, bertahun-tahun tidak sholat, tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita, bertahun-tahun tidak sholat, siang dan malam menghancurkan agama. Kita kasih makan enak-enak, kita sekolahkan tinggi-tinggi, diberikan sepeda motor, diberikan baju bagus, penghancur agama. Tidak ada dosa lebih besar setelah musyrik mengesekutukan Allah, melainkan meninggalkan sholat, penghancur agama. Kalau ada orang memukul anak yatim, membentak anak yatim, atau mengusir orang miskin yang kelaparan, tidak disebut penghancur agama. Tidak sampai disebut penghancur agama. Mereka disebut Allah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itulah mereka yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama. Tapi orang meninggalkan sholat, penghancur agama. Sial betul. Kita harus dudukkan anak-anak kita. Udin, Bejo anakku, Anwar anakku, 3 kamu sudah akil balik, kamu wajib sholat nak. Kalau kamu meninggalkan sholat, kamu mendapat dosa, menghancurkan agama. Masing-masing kamu menanggung dosamu masing-masing di hadapan Allah. Tapi bapakmu ini nak, dosa kamu bertiga bapakmu ikut nanggung. Menanggung dosa bapak sendiri aja belum tentu mampu, bagaimana ditambah dengan menanggung dosa kamu bertiga, dijadiin satu untuk bapak semua tanpa mengurangi dosamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Bagaimana? Kita harus nangis cerita sama anak kita. Sholatlah kamu nak, jangan jerumuskan bapakmu ke neraka karena memikul dosa kamu menghancurkan agama. Yang paling mengerikan, generasi yang tidak sholat akan menurunkan generasi penghancur-penghancur agama, terang-terangan. Di satu desa, bapak dan ibunya sholat. Mereka kawin, sama-sama orang yang melaksanakan sholat. Punya anak 3. Karena tidak dikerasi masalah sholat, 3 anaknya tidak sholat. Lahir dari suami istri yang sholat. Di kampung lain ada suami istri yang sholat juga. Tapi karena tidak keras kepada anaknya masalah sholat, lahir pula 3 anaknya di kampung lain, 3-tiganya tidak sholat. 20 tahun kemudian anak yang tidak sholat di kampung A kawin dengan anak yang tidak sholat di kampung B, maka lahirlah cucu-cucu penghancur agama dan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Remuk negara itu dengan generasi-generasi penghancur agama ini. Ditulis di Quran surah Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di belakang mereka muncul generasi-generasi yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka segera dan segera, 2 kali segeranya itu. Fa-nya segera, saufanya segera, fasaufa yalqauna ghayya, segera dan sangat segera generasi mereka akan mendapatkan kehancuran dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Perzinahan akan merajalela, makan riba akan menjadi kebanggaan, menipu rakyat akan berserakan di mana-mana,
disumpah jadi pejabat, Quran diletakkan di kepalanya, duit bansos pun diembat juga, untuk rakyat miskin pun rela dia memakannya, sudi dia memakannya, korupsi, menipu, dari mulai rakyat kecil menipu sampai pejabat-pejabatnya menipu, hancur negara. Tahu karena apa? Karena mereka tidak sholat. Hari ini pejabat-pejabat sampai gembel-gembel, nggak malu meninggalkan sholat. Ini negara Republik Indonesia, negara yang harusnya kaya raya. Semua ada di sini. Di permukaannya ada minyak sawit, ada kelapa, ada segala macam padi, kedelai, semua tumbuh di sini. Tapi apa yang terjadi? Semua kita impor, kedelai impor, beras impor, tomat impor, kentang impor, sayur impor dari Cina. Di bawah buminya ada emas, ada minyak, ada uranium, ada nikel, ada perak, ada timah, ada besi. Apa yang nggak ada di bumi Indonesia ini? Tapi negaranya miskin. Negara ini dilempar saja pohon, tumbuh sendiri berbuah. Buang biji pepaya, 6 bulan kemudian sudah mengeluarkan pepaya, berbuah pepaya, nggak usah diurus-urus. Tapi indeks pangan kita menurut Food Organization, PBB, indeks pangan kita nomor urutan 60, kalah dengan Ethiopia nomor 27 dan kalah dengan Zimbabwe di urutan 32. Sebetulnya nggak usah salahkan siapa-siapa, bukan salah pemerintahnya, bukan salah rakyatnya, salah siapa? Salah kita semua, karena kita menyia-nyiakan sholat, dihancurkan oleh Allah lahir batin negara ini. Belum lagi bencana di mana-mana, utang 6.000 triliun. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kami tamparkan musibah berkepanjangan kepada mereka akibat ulah tangan mereka itu, agar mereka tobat, la'allahum yarji'un, agar mereka tobat. Kalau nggak tobat, udah dibikin miskin, makin menjadi-jadi. Sudah dibikin banyak utang, makin jauh dari agama. Sudah dibuat Allah bencana di mana-mana, makin jauh dari agama. Sekolah negeri yang mewajibkan siswi perempuannya pakai jilbab ditegur, gak boleh. Dibikin SKB 3 menteri, jangan memaksa siswi-siswi pakai baju agama. Mau pakai kerudung boleh, nggak mau pakai kerudung boleh. Kan bahaya ini. Artinya di sekolah negeri dengan SKB 3 menteri itu boleh taat sama Allah, menutup aurat dari SD sampai SMA 12 tahun. Boleh, kalau mau pakai silakan. Kalau nggak mau silakan, jangan dipaksa-paksa. Nggak boleh maksa-maksa murid pakai kerudung. Kalau begitu kan negara di sekolah negeri telah memberi kesempatan 2. Kesempatan kepada murid-murid perempuan yang Islam. Taat sama Allah pakai kerudung dibolehkan. Mau bejat melawan Allah dibolehkan. Alangkah bahayanya dunia pendidikan kita kalau begini. 3 menterinya Islam semua. Keluar peraturan seperti ini. Wah, itu anak-anak didik nggak boleh dipaksa. Kenapa? Mendidik itu mesti memaksa. Rasulullah mengajarkan mendidik anak itu dipaksa. Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu mengerjakan sholat umur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Pukul anakmu itu kalau nggak mau sholat, kalau sudah umur 10 tahun. Dipukul kan dipaksa. Padahal anak umur 10 tahun laki-laki belum akil balik. Belum wajib anak laki-laki umur 10 tahun sholat. Kalaupun dia nggak sholat, nggak berdosa, belum akil balik. Tapi kenapa dipukul, kata Nabi?
Karena pendidikan boleh memaksa, setelah 3 tahun diajari sholat, disuruh sholat nggak mau, boleh dipukul. Mendidik untuk supaya anak perempuan kita soleh, dipaksa pakai kerudung 12 tahun SD, SMP, SMA, supaya dia nanti kuliah kerja udah terbiasa pakai kerudung. Iya, tapi nggak boleh dipaksa. Kenapa pakaian seragam boleh? Ayo, kenapa anak sekolah diwajibkan pakaian seragam? Itu kan pemaksaan. Biar aja lah dia, terserah dia mau pakai celana monyet, mau pakai daster, silakan, coba tes. Oh, mereka itu dipaksa pakaian seragam supaya baik. Pakai kerudung, kenapa nggak boleh dipaksa supaya baik? Ini peraturan asal-asalan ini. Tidak diajak ulama-ulama untuk berkompromi, berdiskusi dulu. Ujuk-ujuk tulis saja surat keputusan bersama 3 menteri. Ulama-ulama nggak didengar. 230 juta rakyat Indonesia Islam, 37 juta lagi 5 agama yang lain. 88,2% orang Islam di Indonesia ini. Mau bikin peraturan, ajaklah ulama bicara dulu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Matlul Anwar, diajak ngomong. Kenapa sih? 1 jam aja cukup untuk diskusi seperti ini. Giliran merokok nggak boleh. Coba biarkan anak-anak sekolah mau merokok silakan, nggak mau merokok silakan. Coba, oh nggak bisa Pak, dia harus dilarang merokok karena merokok itu tidak baik. Buka aurat baik. Kalau dia buka aurat, kenapa dia nggak dilarang? Kenapa merokok dilarang? Hari ini kalau kita tidak hati-hati Pak, hidup di dunia ini dengan agama kita, saya khawatir generasi cucu kita udah nggak ngerti agama lagi. Jangan katakan ini negara Pancasila, jangan bawa-bawa agama. Justru Pancasila mewajibkan beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, wajib beragama di sini. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan Maha Esa. Tidak boleh ada orang PKI ateis di sini, mesti beragama, pilih 6 yang ada. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Negara menjamin orang Hindu memeluk agama Hindu dan menjalankan syariat Hindu. Negara menjamin orang Kristen yang ada di Indonesia memeluk agama Kristen dan menjalankan syariat Kristen. Negara juga menjamin orang Islam memeluk agama Islam dan menjalankan syariatnya 100%. Hari ini pakai jubah serban aja dicurigai. Kenapa pakai jubah serban? Memang kenapa rupanya? Itu pakaian Arab. Ya kau pakai jas, pakaian penjajah. Kenapa pakaian penjajah boleh, pakai pakaian Rasulullah nggak boleh? Seluruh ulama kita dulu nggak ada yang nggak pakai jubah serban. Pendiri Muhammadiyah 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai jubah serban. Pendiri Persis 1923 pakai jubah serban. Pendiri Matlul Anwar 1916 pakai jubah serban. Pendiri NU 1926 pakai jubah serban. Pendiri Al-Wasliyah 1926 di Medan pakai jubah serban. Pendiri Perti di Sumatera Barat pakai jubah serban. Pendiri Nahdlatul Wathon di Lombok pakai jubah serban. Pendiri Al-Irsyad di Surabaya pakai jubah serban. Nah, ada yang pakai jas baju Belanda. Itu zaman Belanda, mereka berjuang memerdekakan Indonesia. Masa udah merdeka dicurigai orang pakai jubah serban? Ini sunnah Rasul. Orang Cina pun pakai jubah juga kalau udah Islam. Nabi Yusuf pakai jubah juga walaupun beliau orang Yahudi. Ditulis di Quran, in kana qamisuhu qudda min qubul fakadzab fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau jubah istri Raja Mesir itu, kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, istri Raja Mesir betul, Nabi Yusuf yang salah. Wa in kana qamisuhu, kalau jubah Nabi Yusuf qudda min dubur, robek sebelah belakang, berarti Nabi Yusuf pakai jubah. Beliau bukan orang Arab, beliau orang Yahudi. Fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Istrimu yang salah, Nabi Yusuf yang betul. Teganya ulama mengatakan jubah serban itu pakaian Arab. Ulama lagi. Apa dia nggak tahu Al-Quran Nabi Yusuf itu orang Yahudi?
pakai jubah serban? Apa matanya nggak lihat film-film kungfu Cina itu, pendekar-pendekar Cina pakai jubah? Kenapa dibilang jubah baju Arab? Apa dia nggak baca hadis-hadis Turmidzi bahwa Rasulullah itu pakai jubah, pakai serban, pakai celak, pakai cincin, pakai tongkat, pakai jenggot? Dia baca, dia ahli agama, kiai besar, tapi imannya lemah, tertutup dengan ambisi kedudukan dunia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Nabi diutus ke dunia ini, dua yang dibawanya dalam ayat yang saya baca tadi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, membawa petunjuk hidup. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum, apa yang haram dimakan, apa yang haram diminum, apa yang makruh dimakan, apa yang makruh diminum, bagaimana cara istinja, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara pakai baju, bagaimana cara masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berjual beli muamalat, bagaimana cara nikah talak rujuk, bagaimana cara mati, bagaimana cara menghukum orang, bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara memprotes pemimpin, bagaimana cara mengganti pemimpin. Lengkap bil huda. Nabi sudah kasih petunjuk. Wadinil haq. Dan Nabi itu membawa agama yang paling betul, yaitu Islam. Dan kita diperintahkan sebagai orang beriman masuk Islam itu 100%. Udkhulu fisilmi kafah. Kamu orang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam, keselamatan 100%. Jangan ibadahnya cara Islam, politiknya cara kafir. Jangan ibadahnya cara Islam, jual belinya secara riba. Ini agama Islam, agama yang paling betul. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar dipertunjukkan kepada agama-agama yang lain, Islam ini agama paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan orang musyrik benci kepadamu. Saudara-saudara yang mulia, yang terakhir saya ingin pesankan, jaga mulut kita, jangan mencaci syariat Islam. Berapa banyak hari ini kita nggak sadar nih di medsos-medsos. Mantan ketua Muhammadiyah Din Samsudin menikah di usia 60 tahun lebih, diributi, udah tua kok kawin, udah tua kok nikah. Rasulullah umur 63 masih nikah. Abdul Muthalib umur 80 masih nikah. Kenapa nikah diributi padahal nikah itu syariat Islam? Ketika Agim cerai diributi, kiai kok cerai? Cerai itu syariat Islam. Nabi Ismail menceraikan istrinya atas perintah bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pernah menceraikan istri beliau Hafsah anak Umar bin Khattab, kemudian merujukinya. Nikah sunnah Nabi, nggak boleh kita benci. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa benci dengan sunnahku bukan golongan umatku, kata Nabi. Benci dengan sunnah Nabi bukan umat Nabi. Nikah itu sunnah Nabi, zina itu bukan sunnah Nabi. Hari ini orang nikah diributi, orang zina dibiarkan, homoseks dibela-bela, orang cerai diributin. Nikah, talak, rujuk adalah syariat Islam, pernah dibuat Rasulullah SAW. Kenapa kita ribut-ribut? Tahan diri kita dari menghina agama. Takutnya nanti kalau kita menghina syariat agama, takutnya KTP kita masih Islam, tapi iman kita sudah dihitung murtad oleh Allah SWT. Nanti di akhirat takutnya, khawatirnya kita dibariskan di barisan kafir. Nggak bisa lagi ngulang, udah sampai sana nggak bisa ngulang lagi. Mau tobat pun nggak bisa, udah mati. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat kepada kita, memberi pengertian pentingnya agama Islam. Hiduplah cara Islam, matilah cara Islam. Setelah mati, selenggarakan jenazah dengan cara Islam. Mudah-mudahan khatib dan semua kita mendapat petunjuk dari khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa jiwatim wa naim wa taqwadal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi mubarika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya rahman ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wahdina subulas salam min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fi sa'iril makan khususan fi Filastin wa Lubnan wa Suriah wa Rohingya wa Yamani wa fi kulli alam fansurna 'alal qaumil kafirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.